Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzil qail qad aflaha man zakkaha wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Mau'izah yang lalu telah saya sampaikan bahwa su'udzon, suka berbicara yang tidak baik, tergolong kotoran-kotoran hati dan hukumnya adalah haram. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah kalian dari banyak buruk sangka pada sesama mukmin, buruk sangka pada orang baik-baik. Adapun jika buruk sangka pada orang jahat, maling dan lain sebagainya, hukumnya adalah jaiz, tidak apa-apa. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah kalian dari banyak buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sesungguhnya sebagian buruk sangka itu dosa. Terkait dengan suka berbicara yang tidak baik, Allah berfirman, La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli, Allah tidak menyenangi ucapan-ucapan buruk yang dilontarkan secara terang-terangan. Illa man zulim, kecuali orang yang dizolimi. Wa kana Allahu sami'an 'alima, dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah ia berbicara yang baik-baik saja atau diam saja. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Dalam perjalanan hidup saya bergaul dengan berbagai macam manusia. Kadang bersama dengan yang baik, kadang pula bersama dengan yang bejat, dan rasanya sangat menyenangkan. Karena pada hakikatnya, kebersamaan itu merupakan ibadah di mata Allah. Kebersamaan itu indah dan menceriakan, apalagi dibarengi dengan canda dan tawa. Subhanallah, nikmat rasanya. Dan di dalam pergaulan saya sering saya dengar banyak orang berkata, sulit sekali mencari orang baik, katanya. Sulit sekali mencari orang jujur, katanya. Sulit sekali mencari orang suci, apalagi mencari orang seperti para wali, apalagi mencari orang seperti para nabi. Seolah-olah sudah tidak ada lagi di dunia ini. Lalu untuk apa sok suci, sok baik, sok jujur, sok alim, sok pinter, dan lain sebagainya? Begitulah mereka berkata.
Subhanallah. Bahkan ada yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bilang, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang, takdir itu kejam, dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Astaghfirullahaladzim. Apakah ungkapan-ungkapan itu benar? Saya jawab, wallahu a'lam. Akan tetapi saudara, jika diri kita merasa bahwa diri kita adalah manusia yang benar-benar beriman kepada Allah, untuk apa itu diungkapkan? Untuk apa itu dipermasalahkan? Bukankah kebajikan dan kejelekan, kebaikan dan kemungkaran merupakan warna-warni kehidupan dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban? Toh, ujung-ujungnya akan kembali pada takdir dan takdir. Takdir mubram atau mungkin takdir mu'allaq, begitulah di dalam kitabnya. Al-qadru sirrullah fala tufsu. Takdir itu rahasia Allah, maka tak perlu dipermasalahkan. Ayyuhal ikhwan, jika kita menganggap bahwa di zaman sekarang sudah tidak ada orang baik, lalu yang baik itu seperti apa? Jika kita menganggap bahwa di zaman sekarang sudah tidak ada orang jujur, lalu yang jujur itu seperti apa? Astaghfirullah. Terkadang kita tidak sadar bahwa kita menjalani hidup ini masih diwarnai dengan sifat-sifat keegoisan. Egois, suudzon, masih mendarah daging dan merajalela. Ini kemerosotan iman, saudara. Dekadensi moral. Kita masuk ke lembah maksiatul qulub. Dalam kitab Hidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali disebutkan, suudzon tergolong dari maksiatul qulub. Maksiatnya hati, kotoran hati yang harus kita buang jauh-jauh. Pernahkah kita mengenang ketika sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin bertentangan? Mereka berlainan pendapat, mereka tidak sejalan. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, gimana ini Rasul? Wahai Nabi, gimana ini Nabi?" Apa yang terjadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Kullukum tadkhulunal jannah." Kalian semua pasti masuk surga. Kalian semua pasti masuk surga. Begitulah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka mempermasalahkan sesuatu yang tak perlu dipermasalahkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka memperbesar-besarkan masalah, selama itu tidak bertentangan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, memang di zaman sekarang bukanlah zaman para nabi. Situasi dan kondisi zaman sekarang tidak sama dengan situasi dan kondisi zaman para nabi. Zaman boleh berubah demi kemajuan zaman itu sendiri. Situasi boleh gonta-ganti demi kenyamanan situasi itu sendiri. Alam boleh berbanjaroba dan berbagai macam warna demi keindahan alam itu sendiri. Manusia pun juga berbagai macam warna. Ada manusia-manusia yang intelektual, ada manusia-manusia yang tak bermoral, ada manusia-manusia yang bisa bikin pesawat terbang dan lain sebagainya. Bahkan ada robot-robot yang hampir mirip dengan manusia, seperti yang kita tonton di berbagai macam media. Itu sebuah kemajuan, saudara. Sebuah kemajuan. Sebagai bukti begitu besar nilai dan fungsinya pemberian Allah yang namanya otak. Sebagai bukti begitu besar nilai dan fungsinya pemberian Allah yang namanya otak. Itu sebuah kemajuan. Dan memang kita harus hidup selaras dengan kemajuan zaman karena paradigmanya sudah berbeda. Memang kita harus hidup selaras dengan kemajuan zaman karena paradigmanya sudah berbeda. Namun saudara, seperti apapun majunya zaman ini, bagaimanapun indahnya, canggihnya, gemerlapannya dunia yang sekarang kita lihat, jiwa kita, pola hidup kita, pola pikir kita harus tetap meniru Nabi.
Kita tercipta dan terlahir sebagai umat Muhammad, maka mau tidak mau kita harus mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terlahir dan tercipta sebagai umat Muhammad, maka mau tidak mau kita harus menteladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenyataan yang harus kita jalani. Itulah perjalanan hidup yang harus kita tempuh. Kita tak bisa lari dari itu. Jika kita mengingkarinya, kita akan berdosa untuk selama-lamanya. Dan kita akan mati dalam su'ul khatimah. Itu perintah Allah yang tak bisa kita tolak. Kita harus punya skenario Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang terjadi, dimanapun dan sampai kapanpun, kita harus tetap menteladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang tak bisa 100%, tapi barangkali bisa 50%. Tak bisa 50% mungkin 40%. Tak bisa 40% mungkin 30%. Tak bisa 30% mungkin 20%. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita tak akan pernah bisa lepas. Kita tak akan pernah bisa lepas. Dan la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, Zat yang maha tinggi dan maha agung. Saudaraku, memang kita harus tumbuh bukan hanya sekedar fisik. Kita harus berkembang bukan hanya sekedar usia. Karena manusia yang normal pasti punya cita-cita. Namun saudara, sehebat bagaimanapun kita, sebesar apapun cita-cita kita, setinggi apapun cita-cita kita, kita harus ingat bahwa mulia di mata Allah itu lebih penting daripada segalanya. Mulia di mata Allah itu lebih penting daripada hanya mulia di mata manusia. Dan kita sebagai insan yang beriman, sebagai mukmin yang sejati, harus benar-benar bisa mencintai Allah melebihi segalanya. Harus benar-benar bisa mencintai Allah dengan sepenuh jiwa dan raga. Begitulah yang tertera di dalam Al-Quran. Maka jalan satu-satunya, kita harus kembali kepada firman-Nya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini begitu pendek, tapi mengandung arti yang begitu luas. Mengandung makna yang begitu sempurna jika kita mau memahaminya. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diperintah untuk menyampaikan pada seluruh umatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, jika kalian benar-benar menteladani Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Namun sebaliknya, jika kalian tak bisa mencintai Allah, jika kalian tak bisa menteladani Rasulullah, maka jangan harap Allah akan mencintai kalian. Jangan harap Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jika kalian merasa menderita dalam hidup kalian, jika kalian merasa sengsara dalam hidup kalian, jika kalian merasa bingung, merasa banyak masalah dalam hidup kalian, itu artinya
itu artinya kalian belum bisa mencintai Allah melebihi segalanya. Jika kalian merasa menderita, merasa sengsara, merasa bingung, merasa banyak masalah dalam hidup kalian, itu artinya kalian belum bisa mencintai Allah dengan sepenuh jiwa dan raga. Karena manusia yang benar-benar mencintai Allah melebihi segalanya akan selalu siap menghadapi segala tantangan, rintangan, cobaan dan godaan seberat apapun. Karena manusia yang benar-benar mencintai Allah dengan sepenuh jiwa dan raga akan mempunyai jiwa yang tangguh, akan mempunyai jiwa yang perkasa, selalu tenang dan nyaman sekalipun hidup penuh badai dan gelombang. Begitulah sebenarnya hamba yang benar-benar mencintai Allah melebihi segalanya. Akhirul kalam, mari sama-sama evaluasi. Kita introspeksi diri. Apakah kita tergolong hamba yang benar-benar mencintai Allah melebihi segalanya? Apakah kita tergolong hamba yang benar-benar mencintai Allah dengan sepenuh jiwa dan raga? Mari jaga lisan dan perbuatan kita. Mari jaga lisan dan perbuatan kita. Karena menjaga lisan dan perbuatan merupakan wujud bahwa kita sudah mengamalkan perintah Allah. Wa 'anil lagwi mu'ridun. Menjaga lisan dan perbuatan dari segala sesuatu yang tak berguna. Begitulah firman Allah di dalam Al-Quran. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya.